khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bi zidna ilma wa rzuqna fahma. Bapak Ibu para jamaah salat maghrib yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali di dalam perjumpaan pada malam hari ini. Kita selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita, di mana kita masih istiqomah untuk ada dalam majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melapangkan kepada kita terhadap pemahaman terhadap dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah di dalam kehidupan yang fana ini dengan dinul Islam yang hak ini pula, dan mudah-mudahan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah karena kita ada di dalam jalan yang telah diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kemarin sudah sampaikan tentang bab la taqumu sa'atu hatta ta'buda tawzun dal khalasa. Jadi tidak akan terjadi atau tidak akan datang hari kiamat sebelum kabilah Daus itu menyembah, yaitu Dzul Khalasa. Yaitu Dzul Khalasa itu nama istilah di mana di situ mereka menyembah sebagaimana orang-orang jahiliyah dulu menyembah. Ya, dan itu walaupun mungkin sekarang ini belum nampak betul, ya, tapi patung-patung itu sudah dibuat, ya, patung-patung itu sudah nyata di Saudi sana. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang babul la taqumu sa'ah hatta yamurrur rajulu bi qabrin rajul fayatamanna ayakuna makanal mayyit minal bala'i. Bab di mana di sini kiamat itu tidak akan terjadi. Jadi kiamat tidak akan sampai, artinya tidak akan terjadi apa sampai, yaitu seseorang melewati kuburan orang lain, ya, bi qabri rajul fayatamanna ayyakuna makanal mayyit minal bala. Lalu dia berharap berada pada tempat orang yang telah mati tersebut karena takut adanya bala. Kalau bahasanya enak ya mati itu, ya, artinya dia mengharapkan mati, ya, mengharapkan mati, di mana dengan melihat orang-orang yang telah mati. Kapan itu bisa terjadi? Mari kemudian kita tengok, ya. Kita tengok hadis Rasulullah SAW. Memang pada kesempatan malam hari ini dan beberapa malam yang sebelumnya, kita memang mendapatkan hadis-hadis yang sifatnya mustakbal. Hadis mustakbal itu hadis yang akan terjadi, ya. Jadi akan terjadi nanti, ya, akan terjadi nanti. Tapi ada yang sudah terjadi sekarang ini, sekarang berlangsung juga ada, ya. Dan itu menguatkan iman kita. Artinya kita selalu harus kemudian kembali mengingat kehati-hatian kita terhadap sesuatu yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya.
Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang pertama yaitu hadisnya yang berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu bi qabri rajul fayaqulu ya laitani makanahu. Akhrajahu al-Bukhari fi kitabil fitan babu la taqumu sa'ata hatta yaghbitu ahlil kubur. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis berasal dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat. Jadi hari kiamat tidak akan terjadi. Hatta yamurra rajulu bi qabri rajul, sampai seseorang itu melewati kuburan orang lain. Ya. Fayaqulu, dan dia kemudian mengucapkan ya laitani makanahu, seandainya aku berada pada tempatnya. Artinya seandainya saya kemudian mati seperti itu. Nah gitu ya. Jadi banyak orang yang kemudian mereka melewati, bukan kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia nantinya akan berharap ya bisa menempati itu karena ada sebuah sebab. Sebabnya apa? Karena takut dengan adanya bala, karena takut adanya bendu, kalau bahasanya wong Jawa ya. Di dalam penjelasannya, di dalam syarahnya ya, dinyatakan bahwa perkataan ya laitani makanahu, yaitu seandainya aku berada pada tempatnya, itu memiliki makna seandainya aku sudah mati dan pada saat itu muncul fitnah-fitnah dan takutnya itu kehilangan agamanya. Ya. Ini. Jadi kalau itu sudah muncul pada diri seseorang, semisal apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW ini, maka itu tanda-tanda kiamat akan datang. Ya, karena takut adanya bala. Ya. Terus bagaimana sesungguhnya kita ini menyikapi perjalanan kehidupan kita ini? Lek dianggap angel ya angel, lek dianggap mudah ya mudah. Angel bagi siapa? Orang yang ingkar kepada Allah, orang yang nggak mau mengikuti tuntunan Allah dan Rasulnya, itu berat sekali. Tetapi bagi orang yang mereka itu menjalani kehidupan ini karena dia mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada manusia atau makhluknya Allah, maka dia akan menganggap persoalan itu adalah sesuatu yang nanti akan diperjalankan oleh Allah dan dia akan selalu lurus ada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri orang beriman. Ya. Kalau cirinya orang beriman, dia takut dengan adanya bala, nanti ada balasan, ada sesuatu yang dia tidak mampu, ya. Pada akhirnya dia putus asa, stres, ya. Pada akhirnya semakin lama kemudian apa? Dia merasa takut dengan sesuatu yang dia sendiri malah menjauh dari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Dan di sini juga dijelaskan, dan pada saat itu muncul adanya fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah apa? Yaitu fitnah-fitnah akhir zaman. Seperti kondisi sekarang ini. Disadari ataupun tidak Bapak Ibu, fitnah akhir zaman ini bertalu-talu. Bertalu-talunya bagaimana? Ini saya contohkan ini ya. Orang mereka itu apa? Mereka itu takut karena kebatilan adanya, kemudian apa? Pada saat itu banyaknya kebatilan. Ya. Jadi masa-masa banyaknya kebatilan ini, maka mereka kemudian apa? Mereka itu sangat takut sekali.
Ya. Kemudian lagi adanya huru-hara kekacauan yang ada. Ini juga fitnah. Ya. Fitnahnya gimana? Kita menanggapinya itu. Kita sebagaimana yang kemarin juga saya sampaikan kepada panjenengan, di dalam masa-masa fitnah ini Bapak dan Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu sesungguhnya kita diuji Allah terhadap keimanan kita. Ya. Keimanannya bagaimana? Kita ini akan berpihak kemana? Kalau sudah dimunculkan fitnah-fitnah ini, huru-hara ini, kekacauan-kekacauan ini, ya, mengikuti apa yang terjadi, ataukah kemudian kita betul-betul memegang teguh terhadap agamanya Allah? Ya, itu akan begitu, iya. Terus bagaimana bisa melihat itu nanti akan istilahnya dia mengikuti selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berkumpul atau dia tidak bersama dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kekhawatiran kalau dia akan mendapatkan bala, dia akan mendapatkan risiko, dia akan mendapatkan musibah. Ya. Sedang kalau kita kaitannya dengan risiko, musibah, itu kan sesuatu yang sunatullah. Kalau kita ini menjalani sesuatu kebenaran, maka resiko yang kita akan dapatkan pasti yang namanya kebenaran itu akan berbenturan dengan kejelekan. Mesti harus berbenturan, Pak Uzali. Ya kalau kita ini betul-betul memegang terhadap agamanya Allah, itu pasti akan berbenturan, Bapak Ibu. Artinya bahasanya berbenturan itu begini. Seperti contohnya, sekarang ini kan dia bersih besok, ya kan? Sedekah bumi. Lalu kita kemudian apa? Enggak mengikut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang memiliki alam semesta ini siapa? Allah. Tetapi dia malah menggunakan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Napa? Musuh napa? Bukan musuh berdosa. Musuh apa? Tumpeng. Gunungan. Ya. Dan daerah Malang itu ora-ora. Selain gunungan kalau butuh hijau. Ya. Atau Ponorogo ini dan alun-alun dengi solawatan, saya nggak tahu. Ya. Apakah itu dilupakan yang ini ya, tidak sesuai dengan istilahnya, jangan sampai kemudian. Tetapi ternyata apa? Itu juga merupakan fitnah, ya, fitnah, kebatilan, kemudian juga kemaksiatan yang merajalela. Jadi sekarang ini disadari ataupun tidak, yang namanya kemaksiatan itu di mana-mana bertahun-tahun mengenai orang-orang yang ada dalam peradaban sekarang ini. Sampai-sampai Bapak Ibu tidak menjalankan kebiasaan orang yang ada di sekitarnya, dan orang yang ada di sekitarnya itu melampaui batas terhadap hukumnya Allah, itu yang ada di dalam tuntunan ajaran Islam malah dimusuhi. Ya, orang yang mereka itu berpegang teguh terhadap agamanya Allah malah dimusuhi. Ya, maksiat malah dibiarkan. Ya, kebatilan malah terorganisir. Ya, seperti ini contohnya yang kemarin itu, ya, jelas-jelas pengajian dibubarkan. Siapa yang bubarkan? Mengatakan kelompok Wali Songo, kan gitu ya. Wali Songo itu lo nggak pernah apa bubarno pengajian. Sing dibubar nih pengajian ya baik, kan gitu ya. Ya, sedang Wali Songo itu apa keturunannya? Baik. Ya, dari orang-orang Timur Tengah, kecuali siapa? Sunan Kalijogo. Ini ya, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kudus, semuanya itu apa? Semuanya tidak lepas dari keturunan Arab. Ya, ada sejarah yang mengatakan mereka muncul dari Hadratul Maut. Ya, ini sudah.
Kemudian kita tengok kembali, ya. Jadi itu merupakan fitnah. Iya. Jadi fitnah itu bukan gini, bukan dilolokne kemudian menjadi jelek, itu enggak. Tetapi apa? Ujian yang datangnya dari Allah, di mana ujian itu berupa apa? Huru-hara dan kekacauan. Bagaimana bisa memunculkan huru-hara dan kekacauan? Pasti sudah bertentu akan muncul benturan antara yang hak dan yang batil. Ingat ini ya. Antara yang hak dan yang batil. Di satu sisi yang batil pun juga apa? Rame karpe dewi. Zaman akhir begitu, iya. Ya, selain itu pula, banyak orang yang takut kehilangan agamanya. Ya, agamanya yang bagaimana? Agama yang dia peluknya. Tetapi orang Islam nggak gitu, malah gimana? Tidak takut kehilangan agamanya. Pada akhirnya kemudian apa? Dia itu tolerir terhadap sesuatu kemungkaran, terhadap suatu kemaksiatan, sampai bentuk-bentuk kemusyrikan itu mereka kemudian apa? Mereka malah melakukan kolaborasi. Artinya dia tidak takut dengan apa yang menjadikan apa? Ancaman Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah terjadi sekarang ini. Ya. Sudah terjadi sekarang ini, iya. Demikian pula, yaitu karena pada saat itu keberadaannya gimana? Keberadaannya karena saat itu kebatilan dan kemaksiatan merajalela. Sampai-sampai merajalelanya kalau anak kebaikan malah jadi musuh, tapi kalau anak keburukan dia malah apa? Berkuasa. Ya seperti sekarang ini. Ya. Sebenarnya fenomena kejadian yang ada di sekitaran kita, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu menjadikan sebagai ayat kauniyah bagi kita, tanda-tanda kebesaran yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan siapa yang tetap taat kepada Allah dan siapa yang dia itu ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Ini. Kalau kita ingin mengetahui lebih panjang, maka yaitu sebagaimana di dalam kitabnya Al-Bukhari, di dalam kitab Al-Fitan. Jadi ada khusus di dalam Sunan Bukhari itu, ya, Sahih Bukhari itu, yaitu berkenaan dengan berbicara tentang fitnah, ya, fitnah akhir zaman, ya, fitnah akhir zaman, ya. Kenapa? Karena itu menjadikan sebuah prosesi di mana kehidupan akhirat itu semakin dekat. Yang namanya kiamat akan terjadi. Ini apa itu? Kemudian hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kedua, yaitu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukharribul ka'bata tul suwaiqataini minal habasah. Nah ini ya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau bersabda bahwa Ka'bah nanti akan dihancurkan oleh Dzussuwaiqatani dari Habasah. Kita sudah apa kemarin sudah kita bahas. Dalam hadis ini juga dibahas lagi. Jadi yang nanti akan menghancurkan Ka'bah itu orang yang hitam dari Habasah. Habasah itu Ethiopia. Ya. Nah, sekarang ini Ethiopia itu tidak seperti zaman yang mungkin dulu kita. Mungkin panjenengan Ethiopia itu anaknya miskin-miskin, perutnya itu buncit. Sekarang enggak. Sekarang ini subhanallah
seperti metropolitan. Ya, metropolitan. Iya. Jadi yang dulu mungkin kita dapati anak kurangan gizi, nah itu enggak ada. Ya, enggak ada. Dan memang ini Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW di mana kiamat tidak akan datang ketika kemudian setelah kemudian yang namanya orang-orang suwai kota ini minal habasah itu yukharribu Ka'bah, yaitu menghancurkan Ka'bah. Ya, menghancurkan Ka'bah. Iya. Kenapa dihancurkan? Karena Ka'bah adalah tempatnya orang-orang Muslim, di mana kemudian di mana itu menjadikan simbol bagi orang-orang Muslim. Apakah yang mereka itu tidak Muslim, orang-orang Ethiopia, maka di situ sesungguhnya mereka akan mengambil pengaruh, ya, karena banyak fenomena Bapak Ibu, ya. Fenomenanya apa? Dengan yang namanya ada Masjidil Haram atau Baitullah itu, maka subhanallah apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana kesejahteraan, kemakmuran, kemegahan itu ada di Haramain. Ya. Jadi kalau panjenengan lihat peta, ya map lah gitu ya, maka yang namanya Masjidil Haram itu terang benderang, ya terang benderang, iya. Dan inilah yang kemudian ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, juga kemudian juga difirmankan oleh Allah Taala sebagaimana ja'alallahu ka'batal baitul haram, di mana Allah itu telah menjadi Ka'bah yaitu sebagai Baitul Haram. Artinya di situ itu adalah ciptaan yang diberikan oleh Allah untuk sebagai yaitu arah kiblat. Ini apa itu? Apabila ini belum terjadi, maka kiamat pun belum terjadi. Kapan itu? Wallahu a'lam. Bagaimana kejadiannya? Apakah itu setelah dibayarnya Al-Mahdi? Maka bahasanya juga kalau kita dengan berita yang demikian ini, wallahu a'lam. Tapi yang jelas itu nanti akan diserang oleh Imam Mahdi ketika mereka atau Imam Mahdi ada di dataran Syam. Ya, dataran Syam, iya. Dan itu kapan terjadi? Allah, kita nggak tahu. Ya, mungkin dari beberapa medsos yang ada yang mungkin sudah menerima bahwa nanti itu di Suriah juga memang tempatnya Isa Al-Masih itu juga turun, yaitu yang namanya Masjid Kuba Putih. Di situ yang sekarang sejak peperangan antara Suriah dengan para mujahidin yang terjadi sebelum diambil alih, ya yang sekarang ini itu yang namanya masjid yang ada di Suriah ini tidak tersentuh dengan senjata-senjata. Wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Al-Kharajahu al-Bukhari fi Kitabil Hajj. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari di dalam kitab haji, bab yang menyangkut masalah bab haji. Bab qouli ta'ala ja'alallahu ka'batal baitil haram. Ka'batal baitil haram. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan atau menciptakan Ka'bah itu sebagai rumah yang mulia, Baitul Haram, ya. Ini kabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
Kalau dengan adanya ricu-ricu itu, bagaimana dengan adanya ricunya perebutan kekuasaan yang ada di pemerintahan itu? Maka ini juga merupakan peristiwa-peristiwa akhir zaman yang mungkin pernah saya sampaikan kemarin. Jadi sekarang ini sebenarnya sudah ada tanda-tandanya, ya. Walaupun secara de facto itu de jure itu Raja Salman itu masih, tetapi sekarang ini ya secara de facto itu Muhammad bin Salman yang ada di lapangan. Allah alam nanti kemudian apa? Dari keturunnya Abdul Aziz ya, kemudian Salman ini nanti akan saling berebut kekuasaan. Ini wallahu a'lam, kapan itu? Sekali lagi wallahu a'lam. Hadis yang berikutnya juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun min qahtana yasuqun nasi bil asa. Ya. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'atu hatta yakhruja rajulun, tidak akan terjadi hari kiamat hatta yakhruja rajulun min qahtana yasuqun nasa bi asam. Ya, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga keluar atau sehingga terjadi, ya, sehingga nampak atau sehingga sampai seorang laki-laki yang dari Qahtan, ya, yang mana apa? Mereka itu menggiring orang-orang dengan tongkatnya, menggiring orang-orang dengan tongkatnya, yaitu kiasan, yaitu dari raja. Ya. Jadi Qahtan itu sebuah wilayah, ya, wilayah yang ada di Emirat Arab sana. Jadi tidak akan terjadi kiamat sampai kemudian seorang laki-laki dari Qahtan menggiring orang-orang dengan tongkatnya. Dan ini juga merupakan tanda-tanda akan terjadinya kiamat. Iya. Ya. Jadi beberapa hadis yang kita baca tadi, ada yang itu sudah mulai terjadi. Ya, sudah mulai terjadi, ya. Mereka seperti halnya peristiwa yang beberapa waktu kemarin ada penyerangan dari Iran yang ada di Saudi. Tujuannya apa? Ya juga ingin menghancurkan Ka'bah, tapi tidak berhasil. Tapi yang berhasil itu yang menghancurkan Ka'bah, yaitu apa? Dari suku Habasah. Orang-orang hitam yang tinggi-tinggi, yang kemudian apa dikatakan suwa kota ini. Ya, ini merupakan daerah dari Habasah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya, ya, yang juga menunjukkan yang datangnya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin panjenengan bertanya, kok pakai riwayatnya Abi Hurairah? Memang Abi Hurairah itu banyak sekali dari di kalangan para sahabat yang dia meriwayatkan hadisnya kok, karena dia selalu mengutip Rasulullah SAW. Dia selalu bersama Rasulullah SAW. Ini apa itu? Ya. Mari kita baca selanjutnya hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum
majanul mutraqah. Ya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta tuqatilu qauman ni'aluhum sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat, katanya Rasulullah. Yaitu apa? Sampai kalian memerangi satu kaum yang bersandal dengan rambut. Wallahu a'lam ini. Saya belum mendapatkan siapa ini ya. Jadi nanti sebelum terjadinya peperangan suatu kaum yang mana nih aluhum, yaitu yang namanya terumpahnya ini itu bersandar dengan dipakai dari rambut. Dari rambut, ya. Terus kemudian ya, la taqumu sa'ata hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahumul majanu mutaraqah. Dan tidak akan terjadi kiamat apabila atau sampai kalian memerangi satu kaum yang seolah wajah mereka itu seperti tameng yang dipalu. Artinya apa? Wajahnya ini roto, pesek. Nah, ini bisa dibaca. Siapa itu? Siapa? Cina. Ya, mukanya cembung, iloe pesek, kemudian matanya sipit. Ini seperti muka yang dipalu. Ya. Nah, ini tidak akan datang hari kiamat, ya. Di mana apabila kemudian tidak terjadi peperangan dengan suatu kaum yang mana kaum itu pakai sandal rambut. Saya juga nggak tahu apakah Cina itu memakai sandal rambut atau tidak. Karena orang yang pinter mengolah itu zaman-zaman sekarang ini selain Israel itu siapa? Cina. Jadi barang-barang sampai yang dijual di Mekah itu ya, semuanya banyak made in Cina. Sorban itu juga made in Cina, sajadah made in Cina, HP made in Cina. Apa lagi? Banyak semuanya. Baju juga made in Cina, semuanya ya dikuasai dia. Ya. Dan juga dikatakan di sini, katanya Rasulullah SAW, la taqumu sa'atu hatta tuqatilu qauman ka'anna wujuhahumul majanu mutraqah. Yaitu tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kalian memerangi suatu kaum yang mana wajah mereka itu seperti tameng yang terpalu. Tameng yang jembung gitu, tapi seperti terpalu. Ya. Kalau di dalam riwayat yang sebelumnya, ya, juga Rasulullah SAW menyampaikan tidak akan datang hari kiamat sebelum apa? Terjadinya keluarnya Ya'juj Ma'juj. Berarti nanti betul-betul terjadi huru-hara sebelum kiamat itu. Iya. Kalau sekarang ini huru-haranya apa? Yaitu saudara-saudara kita itu digebusit oleh Israel. Apakah itu nanti akan selesai? Iya. Akan terjadi penyelesaian. Walaupun mungkin sekarang ini Gaza sedemikian rupa hancurnya, tetapi kaum muslimin ada perlawanan di situ, ada basis yang kuat yang ada di Gaza. Ya.
Kalau nanti akhir zaman peperangan nanti ada yang kalau di dataran Sam itu yang lain yaitu Ghouta. Ghouta itu kalau dilihat dari petanya itu ada di Suriah. Ya. Berarti nanti akan terjadi peperangan akhir zaman yang dahsyat. Iya. Bu, kita masih hidup atau tidak, wallahu alam. Tapi yang jelas berdasarkan banyak riwayat hadis bahwa nanti akan terjadi yang namanya malhamah al-kubra. Kalau bahasa Arabnya begitu. Peperangan yang besar di mana di situ peperangan dengan apa? Antara orang muslim, antara orang mukmin dengan orang yang kafir. Dengan bagaimana peperangan itu? Nanti peperangan itu akan kembali kepada asal muasal dulu. Akan kembali lagi. Berarti tembak menembak enggak ada. Berarti bom enggak ada. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu pedang, dengan cara memakai kuda, dengan cara memakai panah. Ya, akan terjadi. Iya, akan terjadi begitu. Kau ngerti berdasarkan riwayat yang diberitakan oleh Rasulullah SAW sebagaimana persoalan ini yang kita baca pada malam hari ini. Tidak akan datang hari kiamat sebelum kita ini memerangi kaum yang bersandar rambut. Ya, siapa yang bersandar rambut? Wallahu a'lam. Kalau kaitannya dengan yang tameng ini mungkin ya karena ada hadis yang lain yang menyebutkan nanti berperang dengan orang yang mukanya itu cembung kemudian sipit matanya. Itu ada riwayat yang lain yang pernah saya dapatkan. Ternyata tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kita berperang dengan kalau bahasa sekarang Cina. Ya. Apa itu? Wallahu a'lam. Kalau biasanya kalau ini kemudian dikaji banyak orang yang berbicara ini provokator rasis ini. Enggak, ini persoalannya adalah berita yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Saya lanjutkan Bapak Ibu, kaitannya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu kembali. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhlikun nas hadzal hayyu minal Quraisy. Qalu fama ta'muruna qala law anna an-nasa i'tazaluhum. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata demikian, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhlikun nas, satu kelompok ini ya nanti kemudian apa? Ini dari kaum Quraisy akan apa? Akan kemudian yuhlikun nas, akan membinasakan yaitu manusia. Jadi nanti akan datang ya sekelompok ya dari kalangan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy, iya. Dalam hadis ini apa? Sekelompok orang-orang Quraisy, minal Quraisyin. Dan kaitannya dengan siapa yang nanti memimpin peradaban ke depan ini juga dari Quraisy. Ya. Kok berita ini kok sudah seperti meramal saja? Nah, ini pemberitaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya mendengarkan, kita mendapatkan ini. Kalau persoalan itu kemudian kita ini mencela, kemudian kita ini apa? Mengata-ngatai, itu seperti meramal saja, maka berarti kita menganggap Rasulullah peramal. Sedang apa yang disampaikan oleh Rasulullah apa? Illa wahyu yuha. Tidak ada lain kecuali hanya wahyu. Beritanya dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla.
Ini Bapak Ibu. Saya bacakan. Qalu fama ta'murna. Maka kemudian para sahabat itu kemudian berkata, maka apa yang akan engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Kalau kondisinya seperti itu, nanti akan datang, ya, akan menghancurkan manusia, akan dihancurkan. Hadal hayyu minal Quraisyin, dari orang-orang yang kemudian apa? Mereka dari kelompok Quraisy. Siapa itu? Ya, maka kemudian para sahabat menanyakan, fama tu'murna, apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah SAW menyatakan, lau annan nasa i'tazaluhum. Ya, seandainya kemudian orang-orang itu menjauhi mereka, maka itu lebih baik. Ya, jadi tatkala terjadinya peperangan itu, terjadinya peristiwa itu, ya, maka lebih baik gimana? Orang-orang menjauhi mereka. Hanya tidak ikut serta. Ya. Terus bagaimana? Karena itu akan kemudian apa? Akan kemudian nanti terjadi peperangan betul. Artinya terjadi perebutan kekuasaan, dan peperangan itu yang memang diharapkan oleh mereka. Ya. Kemudian ada penjelasan lagi, seandainya orang-orang menjauh mereka, yaitu apa? Tidak ikut campur urusan mereka untuk berperang bersama mereka. Dan apa? Dia memisahkan dengan mereka. Ya. Maka itu apa? Lebih baik, ya, bagi kalian semuanya. Lebih baik bagi kita semuanya untuk kemudian apa? Itu akan bisa mendapatkan sesuatu yang kemudian digambarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu kepastian kebaikan yang akan didapatkannya. Ini Bapak. Jadi peristiwa seperti contohnya kalau perebutan kekuasaan, ya, setelah meninggalnya seorang khalifah, maka kemudian terjadi perebutan kekuasaan di antara putra mahkotanya. Maka apa? Maka ini juga orang-orang mukmin dilarang untuk ikut campur hanya dengan persoalan itu. Lebih baik apa? Menjauhi mereka. Imam Nawawi menyatakan bahwa hadis-hadis yang disampaikan yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu ini juga merupakan hadis yang menunjukkan mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Yaitu Rasulullah SAW diberitahukan sesuatu yang belum terjadi. Ingat, Rasulullah pada masa itu dalam apa? Masih menyebarkan Islam. Kejadian itu kalau kita hitung tahunnya berapa, sudah berapa tahun sekarang ini? 1400 sekian tahun dari kenabian, dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus bagaimana kita? Sekali lagi, kita jangan sampai ikut campur kaitannya dengan persoalan itu. Ini Bapak Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini masih ada beberapa juga dari hadisnya Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena memang banyak hadis-hadis mustaqbal, hadis-hadis yang akan terjadi nanti itu diberitakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW ini menjadikan kekuatan keimanan kita untuk menjaga diri kita tetap ada di dalam dinul Islam yang hak ini, dan mudah-mudahan kita terselamatkan dari fitnah-fitnah akhir zaman, dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, kelapangan untuk bisa meninggalkan kebatilan dan kemaksiatan yang mungkin sudah merajalela di dalam kehidupan ini. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah dan dalam dinul Islam yang hak ini sampai kita diwafatkan oleh Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta